Halo, gue Rizky. Di video ini gue akan ngomongin soal friendzone. Sebuah situasi di mana lu lagi suka sama seseorang, tapi orang yang lu suka itu nggak ngebales perasaan lu dan bilang, kita temenan aja ya. Itu pasti sakit rasanya. Dan 94 dari 121 orang yang ikut polling Instagram gue juga setuju kalau friendzone itu rasanya sakit. Friendzone adalah fenomena yang banyak dialami oleh orang-orang. Coba lu cari di Google cara keluar dari friendzone. Dan bakal ada 95.300 artikel yang nongol buat ngasih lu tips dan triksnya. Tapi siapa sih yang bikin kata friendzone ini? Kata friendzone itu pertama kali dipakai di TV show Amerika Friends di episode 7 season 1 yang berjudul The One with the Black Coat. Joey bilang ke Ross kalau Ross udah kelamaan PDKT-in Rachel dan mereka nggak akan pernah jadian. Ross lagi di friendzone. Walaupun nantinya mereka tuh bakal jadian, kenyataannya nggak semua orang itu bisa seberuntung Ross. Aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Hah? Pacar? Kayaknya kita temenan aja deh. Hah? Temen? Hei cewek, jalan yuk. Ih keren banget nih cowok. Mau ah? Ayo jalan, yuk. Kalau dilihat dari sisi biologisnya, friendzone ini sebenarnya adalah fenomena yang wajar terjadi. Berdasarkan prinsip Bateman, jenis seks yang harus ngeluarin lebih banyak energi buat berkembang biak, itu bakal jadi rebutan. Kita ambil contoh di negara kita, Indonesia. Per bulan April 2020, rasio seks di Indonesia adalah 100,9 orang laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan. Jumlah laki-laki itu lebih banyak daripada jumlah perempuan. Yang berarti laki-laki itu harus berebutan perempuan buat dijadiin pasangan. Dan kalau dilihat dari sistem reproduksinya, perempuan emang harus ngeluarin lebih banyak energi buat mengakomodasi perkembangan sedikit sel telur dibanding laki-laki yang bisa memproduksi sperma dengan mudah dalam jumlah yang banyak. Adanya peran yang ngejar dan dikejar inilah yang membuat fenomena friendzone itu nggak terelakkan. Dalam setiap kompetisi pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan dalam kasus ini, ada yang di friendzone dan ada yang enggak. Tapi semua orang di dunia ini pasti kepengen jadi pemenangnya. Jadi pertanyaannya, kenapa seseorang itu bisa di friendzone? Atau lebih simpelnya gini, kenapa dia yang dipilih dan bukan gua? Apa gua jelek? Apa jokes gua garing? Terus kalau ada kompetisi gua pengen jadi pemenangnya, bukannya kalah. Gimana caranya supaya gua bisa keluar dari friendzone? Untuk menjawab itu, kita harus menilik dulu mekanisme manusia jatuh cinta. Gue gak bisa pastiin kapan pertama kalinya gue dengar kata cinta. Tapi kata ini cukup sering gue dengar dari sinetron yang suka gue tonton pas SD dulu. Beranjak remaja, gue mulai bisa bedain mana orang yang gue consider menarik dan mulai ngerasain yang namanya cinta monyet. Gara-gara cinta monyet ini, gue jadi suka deg-degan, ngelamun, malas makan, sama susah tidur. Saat kita jatuh cinta, produksi neurotransmitter seperti dopamin, norepinefrin, dan serotonin itu akan naik, yang menyebabkan gejala-gejala yang tadi gue sebutin. Tapi, kalau lo nunjukin gejala-gejala kayak tadi, apa lo otomatis lagi jatuh cinta? Enggak juga, karena pakai narkoba amfetamin juga akan menghasilkan reaksi yang sama. Jadi bisa dibilang, jatuh cinta itu bikin candu. Kalau lu kayak orang kebanyakan, nongkrong itu biasanya ngobrolin gebetan, mau lu tuh cowok atau cewek. Di saat itu, kemungkinan besar pertanyaan pertama yang akan teman-teman lu tanyain adalah, boleh lihat fotonya gak? Tapi lu pernah mikir gak sih, kenapa kayak gitu? Karena manusia itu jatuh cinta pertama kali lewat matanya. Menurut Ellen Fisher, 3 tahapan manusia jatuh cinta itu adalah lust, attraction, dan attachment. Lust itu kurang lebih adalah nafsu seksual. Manusia terangsang nafsu seksualnya karena penampilan fisik. Kalau lu cowok, lu suka lihat cewek cantik.
Kalau lu cewek suka lihat cowok ganteng, kalau lu lesbian atau gay tinggal dibalik aja. Tapi manusia itu nentuin daya tarik seksual nggak cuma lewat penampilan fisiknya aja, tapi juga lewat aroma badannya. Aroma badan itu mengandung feromon atau behavior altering agent yang bisa merubah perilaku seksual. Orang yang feromonnya paling banyak bakal kita consider sexually lebih menarik dan cocok buat diajak. Jadi kalau aku rajin mandi 2 kali sehari, rajin gosok gigi sama pakai parfum branded, aku bisa keluar dari friendzone? Enggak juga. Tahapan kedua dalam jatuh cinta ada attraction atau ketertarikan. Ketertarikan ini susah dijelasin secara umum karena tiap orang itu punya selera pasangan yang beda-beda. Mungkin lu pernah dengar terminologi opposite attract, atau lu tertarik sama orang yang sifatnya berlawanan sama lu. I mean, masuk akal kan? Gue introvert, pasangan gue ekstrovert. Gue impulsif, pasangan gue sabar. Gue boros, pasangan gue hemat. Jadi biar balance gitu. Tapi terlalu banyak perbedaan itu simply nggak menarik. Karena sadar gak sih, kita tuh lebih suka sama orang yang sifatnya mirip sama kita. Contoh sederhananya gini, coba pikirin 5 teman terdekat lu dan ingat-ingat, setidaknya pasti ada hobi atau inside jokes yang kalian share. Kalau nggak ada, fix. Orang itu bukan sahabat lu. Hubungan antara orang yang sifatnya mirip itu disebut homogamy. Homogamy itu valid karena udah dibuktiin lewat eksperimen psikologis Don Byrne, yaitu Phantom Stranger Technique. Di dalam studi ini, peserta diminta untuk ngejawab pertanyaan dengan tema kontroversial, kayak pemakaian senjata nuklir. Habis itu, peserta diminta untuk menilai sifat orang lain yang ngejawab pertanyaan yang sama. Tapi twistnya adalah orang yang dinilai bersama hasil tesnya itu cuma bikinan Byrne sendiri. Hasilnya, peserta itu lebih tertarik sama orang yang jawabannya mirip sama dia. Kemiripan ini penting banget untuk tahapan ketiga dalam jatuh cinta, yaitu attachment. Pasangan yang sifatnya mirip berdasarkan studi punya hubungan yang bertahan lebih lama. Dalam friendzone kan ada yang menolak dan ditolak. Kalau kita aplikasiin teori yang tadi, berarti penolakan itu terjadi karena adanya ketidakcocokan dari segi fisik ataupun sifat. Walaupun dalam friendzone yang nentuin itu sepihak. Kalau gak cocok, kenapa kadang-kadang yang ditolak itu suka capek-capek nyari tahu caranya buat keluar dari friendzone? Sampai ada 95.300 artikel yang ngebahas hal itu. Orang tipe gini mengalami yang namanya limerence. Limerence adalah istilah yang dicetuskan oleh Dorothy Tennov pada bukunya Love and Limerence, Experience of Being in Love. Limerence adalah situasi di mana seseorang itu terobsesi sama orang lain, di mana dia mendewakan orang tersebut dan mengabaikan kekurangannya. Limerence itu belum tentu cinta, karena limerence itu lebih fokus sama gimana si dia bisa balikin perasaan gua dibanding gua care sama dia. Orang yang limerent itu berfantasi kalau dia itu cocok sama orang yang dia suka. Padahal, kalau dinilai secara objektif oleh pihak luar, maksain hubungan itu bakalan susah buat berhasil. Jadi, apakah worth it untuk berusaha keluar dari friendzone? Well, you decide. Tapi satu hal yang harus lo ingat, masih banyak ikan di lautan. Ketemu sama orang baru karena di internet, itu segampang beli makan di warteg seberang. Pede aja. Karena kalau pede, pasti baik. Rizky out. Halo, gue Rizky. Makasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, gue masih ada beberapa lagi mungkin ditaruh di sini kali ya. Terus jangan lupa subscribe ya. Oke, makasih semua. See you soon.